Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wida Raditya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Pariwisata Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan destinasi wisata di Cianjur Selatan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan pengembangan pariwisata. Apa sih pengembangan pariwisata itu? Pengembangan pariwisata adalah guna menghasilkan susunan pengembangan kawasan konservasi. Nah, konservasi kawasan ini pemanfaatannya hanya dilakukan terhadap aspek estetika, pengetahuan, ataupun pendidikan dan penelitian, dan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, pemanfaatan jalur traveling dan adventuring. Dalam pengembangan pariwisata di wilayah Cianjur Selatan, memang selama ini masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia, promosi, dan masalah akses infrastruktur, khususnya jika diakses dari wilayah Jakarta ke Bandung. Kemudian destinasi wisata yang dapat dikembangkan di kawasan Cianjur Selatan ini agar kawasan wisata Cianjur Selatan ini berkembang, yaitu dengan membangun suatu tempat kuliner yang unik dan terjangkau. Nah, kuliner yang dapat dikembangkan seperti menjual makanan khas daerah Cianjur, yaitu seperti mochi, roti pompon, asinan manis, marici putu mayang, dan lain-lainnya. Tentu tempat kuliner di wisata Cianjur Selatan ini pastinya sudah menjadi salah satu daya tarik wisata dan salah satu daya tarik kuliner yang mungkin para pengunjung bisa datang untuk mencoba makanan khas Cianjur Selatan. Karena tempat Cianjur Selatan ini berada di tempat yang paling tinggi, maka dianjurkan untuk membangun suatu destinasi wisata alam, yaitu destinasi yang dapat dikembangkan di sini ialah wisata outbound, karena tempatnya dapat menarik pengunjung yang ingin mencoba permainan adrenalin. Kemudian tidak hanya untuk dewasa saja, tetapi tempat wisata ini bisa dapat untuk anak-anak umur 8-12 tahun ke atas. Tetapi tempat Cianjur Selatan ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata ke wilayah Cianjur Selatan memang selama ini masih terkendala. Salah satunya masalah infrastruktur, baik jalan, listrik, telekomunikasi, dan lain-lainnya. Adapun 5W+1H yang dapat dikembangkan di destinasi tersebut, yang pertama ada apa saja sih yang terdapat dalam destinasi wisata outbound tersebut? Yang terdapat dalam wisata outbound tersebut yaitu adanya tempat spot foto, perkebunan teh, dan tentunya masih banyak permainan anak-anak dan permainan adrenalin yang cukup menarik baik pengunjung yang ingin datang. Yang kedua, siapa saja yang menyangkut ataupun mengurus destinasi wisata tersebut? Pastinya yang mengurus dalam suatu destinasi tersebut yaitu seperti tour guide ataupun pemandu wisata dan lain-lainnya. Tentu yang menyangkut juga seperti masyarakat ataupun anak-anak ataupun sekolah. Ketiga, bagaimana cara kita agar menjaga dan mempererat destinasi wisata tersebut ramai dan banyak pengunjung yang datang? Yang pertama pastinya kita dengan promosi. Nah, promosi di sini dengan kita menyediakan paket tour ataupun kita menyediakan brosur lewat televisi, radio maupun lain-lainnya. Kemudian di sini ada pengunjung. Nah, tentunya dengan pengunjung ini kita dapat menarik masyarakat luar maupun dalam agar datang ke wisata tersebut. Kemudian ada produk. Nah, produk di sini pastinya dengan produk jasa. Kemudian adapun harga. Nah, dengan harga ataupun price yang terjangkau pastinya. Mengapa destinasi wisata alam ini direncanakan ataupun diadakan di Cianjur Selatan? Karena menurut saya destinasi wisata alam ini sudah banyak sekali warga-warga yang ingin berdatangan, karena tentunya dengan menarik perhatian dari tempat-tempat bagus seperti adanya spot foto yang bagus, kemudian tempatnya yang alam dan sejuk, kemudian dijadikan foto upload untuk upload di Instagram, tentunya menjadi Instagramable agar pengunjungnya juga menarik untuk berdatangan ke tempat wisata tersebut. Kelima, di mana tempat yang cocok untuk di destinasi wisata tersebut, yaitu yang cocok pastinya di tempat yang paling tinggi, yaitu dengan tempat-tempat wisata alam yang sejuk dan ramai tentunya bagi wisatawan asing dan luar. Keenam, kapan destinasi tempat wisata ini berkembang? Pastinya dengan sumber daya manusianya yang ada. Pastinya dengan membuka destinasi wisata alam outbound ini menjadi tempat favorit wisatawan lokal hingga luar,
daerah untuk berkunjung. Namun, protokol kesehatan harus tetap dijaga dan dilaksanakan wisatawan guna menuntut rantai penyebaran virus berbahaya. Dengan adanya wisata alam outbound ini, banyak kendala yang harus dijawab dalam pengembangan wisata daerah Cianjur Selatan. Yang pertama ada aksesibilitas. Aksesibilitas menuju wisata juga masih sangat rendah dan kondisi jalan masih dalam keadaan berat dan sempit. Kemudian, pastinya membutuhkan aksesibilitas yang tinggi untuk mempercepat perkembangan di wilayah tersebut. Kemudian ada fasilitas. Nah, fasilitas pariwisata ini juga masih terbatas. Tentunya fasilitas pariwisata seperti penginapan dan restoran jumlahnya juga masih terbatas. Itu saja presentasi dari saya tentang perkembangan destinasi wisata Cianjur Selatan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my chest, our hearts beating. I can't wait to kiss you each morning.